Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita sudah selesai melakukan riyadhah ya, bagaimana tadi upaya kita untuk membersihkan diri, membersihkan perisai-perisai hati yang selama ini mungkin secara nggak sadar melingkupi diri kita. Jadi teman-teman, energi pergerakan energi yang kurang baik yang saat ini ada di sekitar kita itu lebih ya seperti yang biasa kita bilang atau seperti yang sudah pernah teman-teman semuanya dengarkan, bahwa pergerakan energi itu 3 kali lebih cepat meresap dibandingkan dengan energi positif yang kita punya. Nah, untuk itulah kita semuanya itu harus memiliki rasa bagaimana keadaan kita ini harus kita upayakan supaya kita bisa menjadi tetap positif dan jangan sampai kita turun level keimanan atau level spiritualitas kita menjadi hal yang tidak baik. Nah, apa yang bisa kita perbaiki dan apa yang bisa kita pertahankan, itulah yang seharusnya kita semuanya istiqomahkan. Nah, pagi hari ini kita akan khusus membahas bagaimana cara meraih mental yang sukses gitu ya teman-teman semuanya, supaya kita semuanya bisa terus mengaplikasikan ilmu yang sudah kita miliki supaya menjadi prakteknya itu bersungguh-sungguh, prakteknya itu lebih baik lagi. Ya, saya izin share screen dulu ya. Ya, kita mohon izin untuk unmute seluruhnya sih. Ya, Bapak Ibu yang untuk mic-nya ya ada keluar suara untuk unmute ya biar jelas. Benar. Ya, mungkin yang ada di Google Meet tampilannya agak sedikit beda ya karena kecil karena kita pakai HP kalau yang di Google Meet-nya. Sudah kelihatan ya yang di Google Meet? Oke, saya mulai. Ya, alhamdulillah, syukurillah teman-teman semuanya. Pagi ini kita setelah melakukan riyadhah tadi ya, otomatis kita termasuk juga dalam hal zikir pagi ya Bunda Susanya, karena apa yang kita lakukan juga istilahnya di sana paketannya lengkap gitu. Bagaimana kita ada zikirnya, kemudian salawatnya, kemudian kita sudah meminta ampunan, dan insya Allah apa yang sudah kita lakukan itu termasuk pahala jariah dari membaca atau tadarus Al-Quran juga. Nah, jangan lupa nanti buat teman-teman semuanya untuk menambah jumlah tadarus atau tilawah Al-Qur'annya. Kemudian yang biasanya mungkin di luar Ramadan kita khatam atau halas 1 juz 1 hari, bisa ditambahi lagi, bisa menjadi 2 juz tiap hari, dan targetnya adalah minimal 1 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Oke, hari ini saya langsung akan membahas bagaimana sih kita mau menjadi orang yang sukses, membangun mentalitas orang yang sukses ya. Ramadan aku siap. Siap nggak teman-teman semuanya? Coba yang berasa ini sudah hampir 1 pekan ya bulan Ramadannya. Siapa yang siap menyelesaikan Ramadan sampai garis final nanti? Angkat tangannya, tunjuk jari, saya mau ajaib, katakan saya. Boleh diketik, ayo saya mau ajaib. Iya, betul sekali Bunda Susan ya. Nah, ini Ramadan adalah bulan yang penuh berkah ya, bulan yang penuh tantangan. Memang tantangannya apa? Kita harus mengurangi jadwal tidur kita harus lebih beribadah, kita harus lebih banyak lagi menyisihkan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran, kemudian salat sunnahnya kita tambahin, kemudian kita ibaratnya sedang ikut perlombaan gitu ya, perlombaan lomba lari-lari gitu ya. Lomba lari dari apa? Bukan lari dari kenyataan, tetapi lari dari sifat-sifat yang buruk gitu ya, lari dari sifat-sifat yang tidak terpuji kita yang selama ini mungkin di luar Ramadan kita adalah orang yang mudah mengeluh, kita adalah orang yang mudah putus asa, kita adalah orang yang energi nggak baiknya pokoknya terkumpul gitu ya. Nah, di Ramadan ini adalah bulan untuk pembersihan diri ya. Bagaimana ukuran kesiapan kita sebagai seorang pemenang untuk menjadi
menjalani Ramadan sampai final nanti itu diukur dari bagaimana mental kita saat sebelum Ramadan kemarin. Waktu pekan kemarin saya membahas strateginya itu bagaimana, dan apakah teman-teman sudah berhasil menerapkan strategi di bulan Ramadan yang kemarin. Kalau belum, saat bulan Ramadan kemarin kita belum bisa melakukan perlombaan pembersihan diri dengan baik. Nah, di bulan Ramadan ini jadikan bulan Ramadan ini adalah seolah-olah bulan Ramadan yang paling akhir. Kenapa? Karena kalau kita bisa menghadirkan rasa bahwa ini adalah bulan Ramadan yang paling akhir, boleh jadi saya belum tentu bisa ketemu Ramadan kembali. Nanti teman-teman langsung bisa mengubah sikap. Oh iya, boleh jadi saya nggak ada umur gitu kan. Ya. Jadi ini adalah kesempatan saya, kesempatan terbaik saya gitu. Nah, ada suatu kisah gitu, ada suatu kisah yang saya pernah tulis dalam Lentera Ramadan beberapa hari lalu di grup WhatsApp, bahwa ada dua orang gitu ya, dua orang yang hidup di zaman Rasulullah, sahabat beliau. Orang yang pertama adalah orang yang hobi berjihad ya. Kemudian dia pengikut Rasul gitu kan, dia selalu ikut Rasul kalau berperang. Dan orang yang kedua adalah sama-sama orang yang berjihad, tapi dia kurang suka gitu, kurang suka untuk ikut perang gitu. Nah, tapi di sisi Allah ternyata dua orang ini gitu, lebih mulia gitu, lebih cepat masuk surga. Dua-duanya sama-sama masuk surga, tetapi lebih cepat tanpa hisab adalah orang yang kedua ya, meskipun dia tidak ikut perang. Terus ditanya gitu kan, sama kan Rasul ngomong, ini di antara dua orang ini mereka sama-sama meninggal dalam keadaan syahid, tapi orang pertama dan orang kedua yang lebih cepat masuk ke dalam surga adalah orang yang kedua. Terus sahabat nanya, kenapa Rasul gitu, kenapa orang kedua, padahal orang yang pertama saya tahu gitu, ibadahnya juga bagus, apalagi itu di medan perang. Wah, kan kalau orang berperang di jalannya Allah gitu kan, Rasul sendiri bilang bahwa dia akan syahid gitu, masuk surga tanpa hisab lah. Tapi kenapa orang yang kedua lebih cepat masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang pertama gitu kan? Sahabatnya nanya, terus Rasulnya bilang gini, bukankah orang yang kedua hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan orang yang pertama? Betul gitu. Bukankah orang yang kedua menjumpai Ramadan? Iya betul. Nah ternyata Rasulullah bilang, ketika seseorang menjumpai Ramadan dan dia menjalankan ibadahnya dengan penuh sukacita, nah, dia adalah orang yang masuk surga melalui pintu orang-orang yang berpuasa. Masuk surganya tidak kira-kira. Nah, orang-orang yang demikian inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Maka jangan sampai dalam diri kita ini ya seperti yang sudah Bunda Susan bilang tadi ya, keistiqomahannya itu memang harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya? Ini ya, tadi menghadirkan rasa, apakah ini Ramadan terakhir saya gitu. Pertanyaannya adalah, kemarin waktu sebelum bulan Ramadan, apakah teman-teman sudah melakukan persiapan untuk menjalani bulan Ramadan dari awal? Sudah atau belum? Mungkin bagi ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu kayak saya gitu kan, awal Ramadan saya seringnya nggak dapat. Karena apa? Karena saya terhalang gitu, sebagai seorang perempuan gitu. Ada masa vakumnya, ada masa liburnya. Tetapi manakala kita mau mengerti hakikat puasa, sebenarnya bukan hanya sekedar saya terhalang lalu saya nggak dapat pahala puasa gitu. Tapi manakala kita sungguh-sungguh menyiapkan hidangan untuk keluarga yang sedang berpuasa, itu sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi teman-teman semuanya yang perempuan nggak usah berkecil hati gitu. Kalau ternyata saya sedang nggak puasa gitu. Nah, hadirkan rasa sukacita kalau ketemu dengan Ramadan. Dan saat di bulan ini pun kita harus selalu senantiasa bahagia. Nah, seperti yang Bunda Susan bilang tadi, bahagia. Meskipun kondisinya mungkin tadi teman-teman bangun jam berapa gitu. Teman-teman bangunnya mungkin jam 2, ada yang bangun jam 2:30. Nah, kondisi demikian otomatis untuk seorang perempuan kadang-kadang kita merasa lelah gitu ya. Kadang-kadang kita merasa ngantuk, sehingga kita ya udah deh nanti aja lagi gitu ibadahnya gitu. Nah, tapi kalau rasa sukacita ini kita bisa senantiasa hadirkan ya, untuk bahagia, bagaimana kita bisa menghadapi Ramadan ini, bagaimana kita bisa menjalani ibadah gitu, karena semata-mata karena Allah, karena janjinya Allah itu sudah pasti, sudah benar gitu. Otomatis nanti merasa ringan aja gitu, merasa kadang-kadang nggak sahur pun oke, badan kuat sehat gitu, otomatis prima gitu. Nah, ini rasa ini yang harus awal-awal
hari atau awal-awal waktu kita hadirkan untuk menjalani bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita berlatih alam bawah sadar. Bagaimana latihan alam bawah sadar? Selama ini kebiasaan kita di Ramadan kadang-kadang kita nggak tepat. Nggak tepatnya bagaimana? Misalnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu itu kalau belanja di luar Ramadan dan di bulan Ramadan itu coba dicatat pengeluarannya ya bunda-bunda. Banyakan mana? Sebelum atau saat Ramadan? Pasti jawabannya rata-rata saat Ramadan. Kenapa? Karena saya harus menyiapkan makanan ekstra. Makanan buka puasa saya ada sendiri, makanan sahur saya ada sendiri. Apalagi untuk buka puasa harus ditambah yang manis-manis. Nggak cukup lihat suaminya yang manis, tapi makanan pun harus manis. Nah, ini yang menjadi persoalan buat kita. Maka banyak sekali yang mengeluh. Nah, ini yang saya rasakan, mungkin yang saya amati teman-teman semuanya. Banyak yang bilang kalau RFF LOP Ramadan saya mundur dulu, nanti saya masuk lagi bulan April setelah Lebaran. Itu banyak sekali yang pamit begitu. Loh, kenapa? Soalnya apa? Ya, uangnya buat perpanjangan investasi belajar bunda gitu. Itu saya gunakan untuk beli makanan gitu. Nah, inilah persepsi yang belum tepat dari kita semuanya. Justru seharusnya saat Ramadan kita mampu mempertahankan bagaimana mempertahankan hari, bagaimana mempertahankan belajar, bagaimana kita mau mempertahankan keistiqomahan kita, investasi, sedekah itu harus ditambah bukan dikurangi gitu. Jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Nah, kalau teman-teman ingat pada saat Ramadan yang lalu saya itu istiqomah sedekah subuh loh lewat PMB 266. Tapi kenapa pada Ramadan ini saya nggak sedekah subuh? Nah, itu perlu kita evaluasi lagi gitu. Artinya teman-teman nggak naik makom, tapi makomnya menjadi turun. Nah, ini evaluasi iman itu sangat penting ya. Mengevaluasi diri itu sangat penting, muhasabah dalam diri, apa yang nggak pas di saya, apa jangan langsung dilemparkan kepada orang lain. Misalnya, wah Bunda Pita kan materinya paling MR, ilmunya gitu-gitu doang gitu, 10 jurus utama, muter-muter di situ. Nah, justru muternya itu ibarat roda ya teman-teman, ibarat roda. Karena kadang di atas, kadang di bawah, itulah iman kita. Kalau ilmunya juga nggak diputer, kita nggak tahu menempatkan jurus yang mana, akibatnya ilmu itu kalau tidak diaplikasikan akan luntur, akan pudar gitu. Nah, misalnya kayak gini, mungkin ada keluhan yang mengeluh seperti ini, Bunda saya belajar ilmu magnet rezeki kok ya belajar lagi terus lama-lama kepala saya pusing gitu. Lah pusingnya kenapa Bunda? Iya kan materinya ini sebenarnya intinya itu. Iya, tapi aplikasinya bagaimana Bunda di Bunda sendiri? Ya saya sih mencoba. Nah, saya sih mencoba. Seharusnya jangan ada kata mencoba. Tapi bagaimana? Saya sih istiqomahkan gitu. Ya, menjawabnya saya sih istiqomahkan meskipun saya pusing. Saya sebagai seorang trainer pun merasakan belajar ilmu magnet rezeki gitu ya sama Pak Nasrullah, ustadznya sumbernya langsung 10 jurus dasar. Setiap COMR, TOMR, SHMR, THMR, ilmunya itu gitu kan. Terumbu karang, perisai rezeki, LOP, itu kembali ke itu lagi. Lalu pusingkah saya dengan hal itu? Awalnya iya. Awalnya memang itu membuat pusing karena saya nggak paham. Tetapi ternyata semakin saya bertahan dari rasa pusing, maka saya akan semakin mengerti. Itu Allah akan menurunkan kepahaman sedikit demi sedikit dan akhirnya saya mengerti cara mengaplikasikannya seperti apa. Gitu teman-temannya. Makanya buat teman-teman yang merasa kok ini belajar lagi, ya memang seperti itulah belajar. Semakin pusing kita akan semakin ditambah kepahaman oleh Allah. Dan ciri-ciri orang sukses itu seperti itu. Nah, semakin kita belajar, maka itu adalah tanda-tanda kita berlatih di alam bawah sadar kita. Ya. Kemudian bagaimana caranya lagi Bunda menjadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir? Mencari waktu dan meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang. Oh ya Bunda, saya belajarnya nanti kalau saya udah nggak sibuk ya. Ya. Oh ya Bunda, saya nanti belajarnya kalau saya habis selesai pekerjaan saya ya gitu. Nggak selesai pekerjaannya. Begitu sampai di rumah misalnya ya. Kayak saya gitu, saya ada seorang pegawai di luar sampai di rumah. Oh ya nanti saya membaca bukunya, buka ininya nanti deh kalau saya sudah istirahat pulang di rumah gitu. Begitu saya sampai rumah istirahat sebentar, pengen mulai lagi itu ada rasa digondeli atau di apa namanya ya, digelendotin sama setan gitu.
Terus lihat pekerjaan yang lain, oh iya di rumah belum cuci piring, oh iya di rumah belum beresin kasur, oh iya di rumah belum masak. Dan akhirnya apa? Ya semakin kita menunda-nunda, nggak jadi belajar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar meluangkan waktu. Oh sekarang jam berapa gitu, sekarang udah jam 7, ayo saya belajar deh, saya masuk ruang belajar. Kalau saya nggak meluangkan waktu mendengarkan Bunda Vita, mendengarkan Bunda Susan, saya nggak akan ada waktu gitu. Nah tapi yang kelima, apa yang penting, jangan lupa untuk menghibur diri. Menghibur diri itu bagaimana? Apakah kita harus nyetel dangdut setiap hari, ataukah kita harus melihat televisi sinetron terus? Tidak gitu. Tidak harus seperti itu. Menghibur diri itu dalam artian kita menguatkan diri sendiri. Oh iya, Bunda Vita, saat ini kamu kan sedang banyak pekerjaan gitu. Nah, hiburlah diri. Kalau saya hiburannya adalah biasanya membaca Al-Quran. Kemudian saya hiburannya bertemu dengan anak-anak saya gitu kan. Karena memang quality time saya dengan anak-anak juga tidak setiap saat ketemu dengan mereka gitu ya. Nah, ini sebuah hiburan juga. Karena apa? Kalau kita semakin terbelenggu dengan perasaan pekerjaan rutinitas sehari-hari, itu bisa membuat kita stres gitu. Kita sekali-kali keluar rumah gitu ya, melakukan rihlah, perjalanan, melihat alam, tadabur alam. Kemudian kalau saya sendiri, tempat pekerjaan saya sendiri sudah indah, sudah eksotik ya, depannya sudah bendungan gitu kan. Jadi alhamdulillah, bersyukur aja, menghiburnya dengan bersyukur gitu kan. Nggak harus mendengarkan musik-musik atau datang ke konser ya musik yang mahal dan lain sebagainya, tidak seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini dia bagaimana mentalitas supaya kita ini termasuk orang-orang yang suksesnya berkelanjutan. Yang pertama adalah kita bisa mendefinisikan tujuan dengan jelas. Jadi kita ini maunya apa sih? Kita ini maunya apa sih? Kayak Bunda Tuti Warmah misalnya ya. Bunda Tuti Warmah sudah bikin target belum? Bulan Ramadan ini targetnya apa? Misalnya mau nambah toko baru, atau apakah Bunda Tuti Warmah targetnya adalah mungkin kemarin Ramadan kemarin saya full puasa, saya mau pasang target. Itu didefinisikan tujuannya dengan jelas. Tujuannya buat apa? Oh iya, tujuan saya di Ramadan ini adalah saya lebih membersihkan perisai rezeki saya. Nah, bikin tujuan bersih perisai rezeki, tulis teknik scripting itu penting ya, ditulis gitu. Nah setelah ditulis nanti tujuan Ramadan saya bisa menyisihkan THR, umpama perkiraan THR saya adalah 10 juta. Nah saya paling nggak bisa menyisihkan 5 juta, jangan 10 juta dapat THR 10 juta habis semua gitu. Nah itu teman-teman semuanya harus dituliskan di situ ya, tujuannya didefinisikan. Tujuan saya ini terus tujuan saya adalah mengumpulkan amalan ibadah sebanyak-banyaknya. Definisinya adalah saya bekerja dengan tulus ikhlas, berbagi kepada sesama, sedekah subuh saya tambahi. Nah itu ditulis panjang, boleh gitu ya, silahkan. Kemudian yang kedua, untuk meraih mentalitas yang sukses, teman-teman jangan membiarkan keraguan merajai pikiran kita. Keraguan, ragu-ragu, mau melangkah itu serba ragu. Oh nanti kalau saya ikutan pembelajaran Magnet Rezeki, sebentar lagi mau ada COMR Ramadan online, kemudian offline-nya ada Safari Ramadan, biayanya Safari Ramadan 379.000, kemudian ada COMR Ramadan kurang lebih 400 sampai 600.000 gitu kan. Nah kebanyakan manusia ragu-ragu, itu nggak disiapkan karena awalnya tadi tidak ada perencanaan, tujuannya tidak ditulis gitu kan. Saya mau ikut Safari apa saya mau ikut COMR ya, saya mau ketemu Ustadz Nas langsung atau sama yang online ya, atau saya mau dua-duanya tapi uangnya kok nggak ada ya. Karena kita nggak menetapkan tujuan, kita mau jadi apa, akhirnya jadi apa, bingung. Muter-muternya di situ doang gitu. Nah saya udah kok belajar RFFL, oke sudah cukup lah, daripada saya pusing nanti kalau nambah ilmu. Percayalah Bapak Ibu ya, bunda-bunda semuanya, ayah-ayah semuanya, semakin kita menambah ilmu, sebenarnya itu bukan semakin nambah pusing. Semakin pusingnya kita itu sebenarnya adalah jembatan suksesnya kita gitu. Ciri-ciri orang sukses ditandai dengan awalan yang pusing. Tanya Bunda Susan bagaimana pusingnya beliau saat mengurusi perusahaan semakin bertambah. Tapi semakin pusing Bunda Susan semakin seneng. Coba kalau Bunda Susan anak-anak perusahaannya nggak nambah, pusingnya beda dengan pusing orang sukses dibandingkan pusing orang yang mengeluh gitu ya.
bisa dibedakan di sini gitu. Pusingnya orang sukses dengan pusingnya orang yang mengeluh nggak mau belajar, itu beda. Ya, meskipun pusing Bunda Susan tetap jalani RFF, LOP, Al-Waqiah, habis ini ada yang offline. Pusing sebenarnya. Tapi semakin memusingkan dia semakin bahagia. Karena apa? Beliau tahu ilmunya. Karena orang sukses itu adalah orang yang suka berproses ya. Berani mengambil jalan yang berbeda sekalipun itu beresiko. Misalnya mempertaruhkan apa? Kesehatannya Bunda Susan sendiri. Sudah melek bangun jam 2, ini online, nanti jam 9 offline, selesainya jam 12. Rani, karena apa? Karena Bunda Susan yakin, ya, yakin dan percaya Bunda Susan akan sukses setelah ini. Mau pesertanya banyak, mau pesertanya kurang banyak, yang penting saya jalan, gitu. Nah, inilah mentalitasnya, mentalitas orang yang pantang menyerah. Ya, kalau kita sedikit aja, aduh pusing, aduh capek, aduh gini, mundur, nggak akan sampai ke dalam keajaiban, gitu ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kelima, tetap fokus pada visi kita. Visinya mau apa? Visi kita semua kan sama. Visinya adalah mau ajaib. Fokus di situ. Gitu. Jangan ganti-ganti lagi, jangan pergi-pergi lagi. Gitu. Kalau pergi-pergi ganti-ganti nggak akan dapet. Fokusnya itu nggak akan dapet. Kemudian belajar dari kesuksesan orang lain. Siapa yang sukses di sini? Ustadz Nasrullah. Ya, sukses, amanah, lunas dalam waktu 7 tahun gitu kan, 21 miliar. Belajar dari Ustadz Nasrullah. Kemudian belajar dari Bunda Susan, amanahnya Bunda Susan berapa? 1,2 M misalnya. Belajar dari Bunda Susan, jangan mengeluh lagi. Gitu. Nah, kalau kita membayangkannya amanah saya banyak, lunasnya kapan? Ya nanti Allah jawabnya kapan-kapan. Gitu. Tapi kalau kita mikirnya amanah saya banyak, nanti Allah yang akan lunasin, Allah akan lunasin. Gitu. Dan yang ketujuh adalah lakukan yang terbaik yang kita bisa. Saya bisa apa nih? Gitu. Umpama pendapatan profit saya, kemarin ada yang curhat ke saya, Bunda saya amanahnya sekian ratus juta, tapi kok suami mau menambah amanah lagi, gitu. Saya kok kurang serap. Gitu. Lah, Bunda sudah melakukan apa? Saya tanya begitu. Bagaimana kualitas ibadahnya Bunda? Gitu. Untuk pengajiannya sendiri bagaimana? Untuk RFF LOP-nya sendiri bagaimana? Untuk kemudian mengikuti pengajian-kajiannya di Mahna Rezeki itu bagaimana? Nah, itu yang belum dilakukan secara maksimal. Nah, kalau kita bisa melakukan yang terbaik apa yang kita bisa hari ini, niscaya kita jadi orang yang tidak mudah mengeluh. Gitu. Oh ya saya bisa kok hari ini mulai nulis setiap kapan gitu ya. Kan pada kapan oke. Ya saya cicil gitu setiap hari gitu. Saya ketik-ketik lagi. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan yang terbaik. Kemudian anak saya butuh apa, saya tetap lari ke sana. Ya meskipun kita meluangkan waktunya itu sedikit, tapi percayalah dari sedikit itu lama-lama nanti bisa menjadi bukit. Gitu. Nah, abaikan hal yang dianggap mustahil. Maksudnya begini, kalau yang mengabaikan hal yang dianggap mustahil, bagi saya kok amanah sekian ratus juta mau lunas dalam tempo 1 tahun itu nggak mungkin. Tapi bagi Allah segala hal itu memungkinkan. Nah, maka jadilah kita sosok yang inspiratif. Sosok inspiratif itu bagaimana? Ya yang mau melakukan hal yang terbaik yang tadi, gitu. Melakukan hal yang pusing-pusing tadi, gitu. Tapi Bunda, kalau kita memaksakan diri jadi nggak sehat, betul. Jadi nggak sehatnya itu karena kita terlalu overthinking. Ya. Overthinking menjeruk nipis diri sendiri gini, ya Allah, gitu. Kapan ya utang gua lunas, gitu ya Allah, gitu. Gitu. Kalau nggak lunas, kayaknya nanti Lebaran saya bakalan begini. Kalau nggak lunas, nanti kayaknya teman saya bakal begitu. Nah, ini overthinking. Maka abaikanlah hal-hal yang menurut teman-teman itu nggak mungkin gitu. Kayaknya nggak mungkin deh Allah ngasih saya uang sebanyak ini ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah sebuah hal yang bisa membuat diri kita turun ya level keimanan, menjadi mudah mengeluh, kemudian mudah futur, dan akhirnya kita nggak ada semangat lagi gitu, mudah menyerah. Nah, itu adalah salah satu sikap-sikap yang dihembuskan oleh setan. Jangan sampai ya kita menjadi hal yang demikian. Dan berikutnya teman-teman semuanya, kita harus membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan kepada siapa Bunda? Kepada diri sendiri, ya, kepada hubungannya terhadap manusia yang lain. Kemudian kita bisa membangun kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan cara yang bagaimana? Menguatkan fondasi.
fondasi hubungan dengan manusia dan manusia itu sendiri. Kalau tadi kita mengabaikan hal mustahil yang menurut kita tidak mungkin capai, hal mustahil yang tidak mungkin tercapai, tapi di sana akan ada campur tangannya Allah. Nah, di sini adalah membangun kepercayaan terhadap manusia sendiri atau hubungan hablum minan nas. Maka bangunlah menjadi pribadi. Kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan, jujur dan baik, dan mengusahakan spiritual materi kita ke kanan terus, +1, +2, +3, +4, +6, +7 sampai +8. Karena apa? Karena sehari-harinya kita akan ketemu dengan pribadi minus gitu. Ketemu orang di warung, kita ngobrol, bun, tahu nggak sih bun? Apa bun? Harga beras nggak turun deh. Aduh sebel gua bun. Lah kenapa sebelnya gitu kan? Ya inflasi bun. Nanti kalau beras naik terus, ya lama-lama sayuran naik, nanti minyak goreng naik. Nah gua dapat makanan apa? Nah itu kan. Itu adalah pribadi yang minus. Kita terlibat dengan pembicaraan orang yang demikian aja, otomatis energi kita sudah beralih set gitu. Kalau kita nggak bisa membangun kepercayaan terhadap orang lain, langsung bun, misalnya Bunda Tuti Warmah nih, toko nih, ya, ada Bunda Tuti, ya kita beli beras, oke, berapa bun? 17.000. Ya mahal banget sih. Murah gitu. Bunda Tutinya udah tahu kan ilmu MR gitu. Ini mah murah gitu. Dibandingkan dengan kalau beli di Indomaret gitu misalnya. Nah, ibu itu mau nggak beras yang lebih murah lagi? Caranya gimana? Masuk dalam dunia kuantum. Wah, diajarin tuh ilmu magnet rezekinya. Dikeluarin tuh jurus-jurusnya, ini gini loh bun gitu. Kalau mau murah itu harus LOP-nya gimana? Diajarin nggak apa-apa, ngobrolnya ringan-ringan aja dulu gitu. Nah, setelah itu lama-lama orang tertarik, oh mau dong ikutan ilmu magnet rezeki, kita ajak set gitu. Masuk jadi satu amalan pahala jariah buat kita gitu ya caranya. Nah teman-teman harus mengusahakan spiritual matanya, jangan sampai ikutan iya pemerintah mah gimana sekarang nyoblosnya kayak gini jadinya ikutan kayak gini. Itu jangan gitu. Karena memang segala sesuatu di dunia ini sudah diatur dengan Allah, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan sempurna gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini mengeluh atas wah gara-gara presiden ini, gara-gara pejabat itu, gara-gara nah ini menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, akhirnya yang muncul adalah garis kebenarannya kita gitu. Next, berikutnya adalah bagaimana caranya. Nah, bagaimana cara membangun mentalitas orang yang sukses? Yang pertama adalah menguasai bidang kita. Bidang saya apa nih? Bidang saya adalah seorang guru gitu. Guru itu tugasnya apa? Mendidik. Nah, saya kuasai di situ betul-betul gitu. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik agar dicintai muridnya gitu. Dan misalnya kayak Bunda Susan, bidangnya apa nih? Bunda Susan adalah seorang pengusaha. Gitu. Nah, di situ Bunda Susan belajar bagaimana cara meningkatkan bukan sekedar profitnya saja yang Bunda Susan pikirkan, tapi bagaimana cara memuliakan karyawan-karyawannya, bagaimana cara untuk bisa memuliakan keluarganya juga gitu. Nah, itu Bunda Susan benar-benar menguasai bidangnya di situ. Nah, dan terus beliau selalu menjaga integritas dan etika. Jaga integritas itu bagaimana kita mau ya ini loh saya sebagai seorang guru dan saya tetap akan menjadi seorang guru tanpa memperlihatkan identitas yang lain gitu. Identitas yang lain itu bagaimana? Ya karena saya berintegritas menjadi seorang pendidik, maka saya akan beretika sebagai seorang pendidik. Nggak langsung di luar saya ngomong omon atau saya ngomong ya bukan kampanye lagi ya. Memang etika itu yang pertama. Bahkan etika itu adalah sebelum ilmu, sebelum kita belajar kita harus tahu sopan santunnya dulu gitu. Ini pantas nggak kalau saya di sini ngomongnya begini gitu. Kalau saya ngomong di depan ibu-ibu semuanya, di depan teman-teman semuanya RFF LOP, tapi saya ngomongin perkara sayuran mahal, harga kobis, ada harga bawang, nggak cocok gitu. Maka itu menjaga integritas saat dalam kondisi apapun yang menunjukkan identitas diri kita. Misalnya identitas diri kita, meskipun identitasnya adalah seorang ibu rumah tangga, ya, tunjukkan ya kita adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Etika adabnya itu harus benar-benar ditunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah bersikap ramah dan terbuka. Ramah gitu. Sapa orang lain gitu. Orang itu paling senang disapa gitu.
gitu. Jadi sopan santunnya sekadar ya status orang assalamualaikum, statusnya canggih gitu kan. Oh, terus suka banget gitu disapa. Saya disapa Bunda Janatun gitu. Alhamdulillah Bunda Vita. Nah, itu sudah merupakan sebuah apresiasi untuk orang lain ya, sikap keramahan kita. Ya, mengalahkan keramahan orang lain adalah dengan cara membuat diri kita lebih ramah terhadap orang dan terbuka. Enggak. Terbukanya bukan dalam arti kita terbuka membuka segala hal termasuk aib-aib kita buka, tapi terbukanya dalam artian begini, misalnya dengan guru gitu ya, kayak dengan saya atau dengan Bunda Susan dapat keajaiban, omongin aja gitu. Bunda Susan, saya dapat keajaiban nih gitu. Apa Bun? Ya saya baru saja beli mobil, caranya ngutang. Nah, keajaiban dengan cara utang ada nggak? Bukan, udah. Ini bukan utang, tapi saya dikasih mobilnya gitu. Nah, itu bersikap terbuka. Ada hal yang baik itu jangan ditutup-tutupi. Jadi membuka pada hal yang baik, jangan nutup-nutupi. Kalaupun misalnya saya ada persoalan Bun, gitu. Bunda Susan dan Bunda Vita kan guru saya di sini di RFLP ya. Boleh nggak saya curhat? Boleh aja. Kenapa enggak? Gitu. Saya mau dong gitu dikasih ilmu gitu, supaya dagangan saya laris. Kan udah Bun, kemarin sudah dibaca belum, sudah dilihat lagi belum gitu ya. Nah ini kita juga introspeksi lagi melihat diri kita. Nah terbukanya lagi dalam hal bunda ini saya ada persoalan dengan anak, boleh saya konsultasi komunikasi? Oh boleh, silakan gitu. Saya pakai jurus yang apa, saya masih bingung, ya, silakan gitu, nggak apa-apa. Nah kalau justru kita cuma diem aja di grup, cuma dibaca doang ya, itu malah nanti lama-lama menimbulkan perisai buat diri kita dan kita menjadi hal ketidakbaikan. Nah ketika banyak ketidakbaikan buat diri kita dan itu terkumpul dan itu mengumpul menjadi satu, maka ya otomatis jadi kita ini mudah sekali dipengaruhi oleh sikap-sikap yang buruk, bisikan-bisikan setan. Jadi level energinya akan semakin turun. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus berbagi pengetahuan dan murah hati. Kalau punya ilmu apa, itu dibagi-bagi gitu. Jangan punya ilmu, kita diemin aja. Sekedar nge-share, ya saya keajaiban, sekedar nge-share videonya Bunda Susan di TikTok, di-download, bagikan gitu. Kemudian nge-share video saya, download, bagikan gitu. Nah itu juga sudah merupakan berbagi ilmu pengetahuan. Biar orang-orang di sekitar kita itu paham gitu, tahu, oh ternyata ilmu magnet rezeki itu bukan investasi bodong gitu. Karena banyak yang mengira ilmu magnet rezeki adalah investasi semacam kripto, bitcoin dan lain sebagainya. Dan ilmu magnet rezeki ada juga yang mengira adalah magnet rezeki adalah ilmu koperasi simpan pinjam gitu. Bagaimana cara saya meminjam uang di magnet rezeki? Banyak yang seperti itu. Nah, kita bagikan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, jangan hanya berdiam di diri kita aja. Kalau kita nggak mau gerak, otomatis level energinya juga di situ-situ aja, nggak nambah gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini sampai di sini bisa memahami. Dalam artian kalau kita ngajakin orang ya berhimpun, berkumpul, banyak ngumpul, saya tarik lagi banyak, itu energinya kan semakin banyak. Nah kalau teman-teman ya, kalau yang hanya mengingatkan, izin mengingatkan perpanjangan RFLOP gitu, Bunda Dina doang gitu, ya satu orang yang menarik ya belum mudah. Coba kalau teman-temannya yang lain di grup saut-sautan nih, ayo nih siapa yang perpanjangannya belum gitu. Saling ketik nih, Bunda, atau di japri orangnya langsung ikutan japri boleh kok gitu. Ayo riadonya biar rame, jangan keluar gitu kan. Nah ini sebuah kemurahan hati buat teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah menunjukkan sikap yang murah hati karena mau berbagi, sekedar berbagi kuatannya, mengingatkan gitu ya. Hanya sekedar mengingatkan sudah bisa menjadi pahala jariah buat teman-teman semuanya. Gitu. Oke, semangat istiqomah. Yang keenam, yang kelima dulu, tetap rendah hati. Ya, rendah hati itu bagaimana? Rendah hati itu nggak sombong kalau udah ajaib. Saya udah ajaib kok, saya udah belajar sama CTMR sana di Makassar gitu. Saya udah ajaib sama Bunda Susan, nanti ya ikutnya Bunda Susan lagi nanti ya. Nah, ini adalah sebuah sikap yang menunjukkan rasa mohon maaf gitu, sebelum ke materinya belum ke kanan tapi malah ke kiri. Nah, ada jiwa keakuan, jiwa kesombongannya di sana. Bahwa saya sudah merasa lebih dengan ajaib, saya sudah merasa lebih dengan saya sudah belajar ilmu MR, saya sudah merasa lebih. Nah ini yang tidak diinginkan terjadi oleh Ustadz Nasrullah. Bahkan di grup CTMR sendiri, Ustadz Nasrullah selalu berpesan agar kita ini selalu berhati-hati ya, kalau kita sudah ajaib jangan merasa jumawa.
Yang keenam adalah bersikap jujur bahwa kita punya keterbatasan. Setiap manusia ada batasnya, ya, lelahnya. Kemudian setiap manusia itu pasti ada emosinya dan lain sebagainya. Ya itu jujur aja, nggak usah ditutup-tutupi. Kalau mau sukses bilang aja, Bun saya capek, saya mau istirahat dulu. Nanti saya lanjutkan besok insya Allah. Nah, katakan aja terus terang nggak apa-apa. Bun saya izin nge-zoomnya tutup kamera karena saya agak-agak ngantuk, tapi insya Allah saya tetap di zoom, ya saya tetap di zoom dan saya akan putar ulang lagi videonya nanti. Nah jujur aja gitu, nggak apa-apa karena manusia semua punya keterbatasan dan ketika kita mendapatkan orang lain yang bicara demikian bahwa dia terbatas, ya nggak apa-apa, jangan sampai kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Lah kamu ini kenapa Juni harusnya begini, tapi nah, gitu. jangan sampai diomelin orangnya gitu. Kita tetap menunjukkan rasa empati supaya orangnya itu tetap mau gabung gitu ya, istilahnya orangnya itu tetap semangat. Misalnya mau beli di warung kita gitu, nah, kemarin aja utangnya belum lunas gitu, dimarah-marahin boleh gitu, boleh nggak orang utang dia nggak bayar tapi kita marah-marah? Ya kalau kita bisa diingatkan dengan cara yang baik, tapi kalau kita belum bisa ya lebih baik didoakan gitu ya. Kalaupun marah-marah kepada orangnya dalam rangka marah karena Allah boleh sih, nggak apa-apa, dalam artian begini, kita sampaikan dalilnya yang jelas sama orang itu. Bun, kalau kamu nggak bayar utang besok lagi jangan belanja di sini. Nah itu kalau jangan ucapannya demikian, besok lagi jangan belanja di sini kalau nggak mau bayar utang, otomatis itu memutus tali silaturahmi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya tali silaturahminya nggak putus dan dianya tetap bisa balik lagi ke kita dan mau membayar utangnya, itu yang penting gitu ya. Kemudian penuhi janji dan komitmen. Kalau saya sudah berjanji, komitmen saya harus selesaikan gitu. Jangan sampai putus di tengah jalan. Nah ini adalah tanda-tanda cara orang yang mau sukses gitu. Kalau misalnya saya ada janji, oke, ketemuan jam 6, ya saya datang jam 6 gitu. Oke, nanti kumpul di SMR sebelum jam 8 ya Bunda. Oke, sebelum jam 8 saya kumpul dulu, kita briefing dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah hadapkan penuh sukacita, menghadapi tantangan dengan penuh sukacita. Jangan mengeluh, setiap hari tetap ada tantangan. Harga-harga mahal gitu ya, belum baik lagi, belum turun lagi gitu kan. Setiap hari itu pasti ada, tapi kita hadapi dengan ya udah semua keren, beras naik lagi, wah keren, bensin juga naik gitu. Ya bahagia terus gitu. Nah, insya Allah nanti Allah akan kasih rezeki yang lain kok. Nah, kalau kita yakin, kalau kita percaya gitu. Masalahnya dalam diri kita adalah mentalitasnya kadang-kadang nggak yakin, ya itu muncul gitu. Nggak yakin dan nggak percaya gitu. Oh Bunda Susan nih bilangnya enak banget, nanti transferan masuk segini-segini setiap hari, itu kan Bunda Susan. Nah kalau mau sukses kayak Bunda Susan, ikuti apa yang cara sudah Bunda Susan sampaikan gitu. Jangan sampai Bunda Susan udah nyampaikan ini LOP harus bahagia, ini begini, ini doanya ini, kita nggak ngikutin. Kalau mau sukses kayak Bunda Susan, yang ngikutin cara-caranya Bunda Susan, maka akan menjadi Bunda Susan kedua gitu. Itu kalau mau. Nah tapi kalau kita kan punya keterbatasan tadi ya, nah meskipun kita terbatas tapi kita harus tetap istiqomahkan ya gitu. Nah lalu beri ruang kepada orang lain, memberi ruang dalam orang lain itu bagaimana? Ya kita membangun kepercayaannya, memberi ruang kepercayaan kepada orang lain. Percaya dengan apa yang saya omongin, percaya apa yang Bunda Susan omongin. Pegang itu menjadi suatu keyakinan. Kalau itu nggak dipegang menjadi suatu keyakinan, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Turun naik terus gitu. Kalau lihat motivasi di WA, oh ya nanti ikut. Terus kemudian besoknya lagi nggak datang enggak, ya levelnya turun naik. Nah, dengan mengupayakan hal di atas secara nyata, kita akan mempunyai daya mempengaruhi orang lain gitu. Teman-teman sudah bersikap jujur, teman-teman sudah mempunyai janji, otomatis orang lain percaya dong. Percaya nggak sama saya? Kira-kira teman-teman dengan apa yang saya omongin percaya nggak sama saya? Boleh diketik, boleh mikrofon. Percaya ya? Belum percaya, belum yakin. Saya belum bisa Bunda kalau seperti itu caranya, gitu. Percaya, alhamdulillah ya. Maka terus istiqomahkan semuanya ya, jangan sampai kita turun lagi levelnya. Oke, sekarang ini saatnya bonusnya. Nah, bonus cara mudah menekan tombol positif feeling.
Oke. Ini caranya boleh ditulis. Ya. Tapi ini saya mau self talk, mau self talk buat teman-teman semuanya bisa langsung ceklek saklar biar positif untuk hari ini dan mudah-mudahan bisa bertahan sampai 1 pekan kemudian. Siap ya teman-teman semuanya, boleh buka profilnya. Kita luangkan waktu untuk afirmasi dulu pagi hari ini. Tadi teman-teman kan sudah ya, sekarang kita afirmasi dulu buat pagi hari ini. Oke, siap, ikuti apa yang saya bilang. Ya, mic-nya dibuka ya Bunda ya. Mic-nya dibuka dulu. Ya, dibuka caranya, alhamdulillah. Ayo bareng-bareng ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sebutkan nama Bunda. Panjang. Alhamdulillah ya Allah, saya Pita Danu Indah Narasari. Sebutkan nama sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Saya sendiri. Hari ini saya bersyukur. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya bahagia. Hari ini dan seterusnya saya orang yang sukses. Hari ini Saya mengizinkan rezeki datang. saya menginginkan rezeki datang Yang saya tidak sangka-sangka. yang saya sangka. Rezeki saya datang terus-menerus dari arah manapun. dari arah manapun. Saya bahagia Saya bahagia mendapat pasangan yang setia, mendapatkan pasangan yang setia soleh dan solehah. dan soleha. Saya bahagia Saya bahagia memiliki guru yang luar biasa. memiliki guru yang luar biasa. Luar biasa. Saya bersyukur berada dalam komunitas. Alhamdulillah ya Allah, rezeki saya 5 miliar per bulan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat selalu dan bahagia selalu. Alhamdulillah ya Allah. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ulangi ya perkataan-perkataan yang demikian setiap ya apa perkataannya teman-teman semuanya. Pagi hari itu menimbulkan rasa syukur dan rasa menyenangkan. Ya, nanti kita bahas kenapa sih gelombangnya itu di pagi hari itu lebih bagus. Nanti ini bagiannya Bunda Susan ini ya, ada gelombang alfa, beta, gamma gitu ya. Bicarakan ini setiap hari sebagai rutinitas ibadah teman-teman semua. Nah, pikir-pikir. Totalitas jelas cukup. Jangan sampai kita menekan-nekan yang lain karena akan menjadi ketidakmudahan buat diri kita semuanya. Alhamdulillah untuk materi kajian kita pada pagi hari ini yang sudah selesai. Nanti insya Allah PDF-nya saya kirimkan teman-teman semuanya supaya belajar kembali. Dan setelah ini nanti kurang lebih masih ada pukul mungkin di sini ada Riyadhah offline di Jamaah Insan Mulia. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa menjadi motivasi yang baru buat teman-teman, terutama motivasi berkelanjutan mengatasi sifat-sifat mengeluh, sifat-sifat turun keyakinan dan kemudian bisa berubah menjadi memiliki mental sukses, memiliki rasa bangga terhadap diri sendiri bahwa saya bisa menjalani ini dan saya akan istiqomahkan ini. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya mau share sebuah video ya, sebuah video motivasi dari seorang masternya motivasi yaitu Mbak Mary Riana. Nah, ini memang Mary Riana ini istimewa sekali ya.
Kalau kita mau butuh hal-hal tentang motivasi, ini pasti nontonnya Mary Riana langsung aja gitu. Mary Riana. Ya, mohon maaf yang di Zoom mendengarkan suaranya. Juga apa yang membuat berhasil? Semua orang ingin sukses dan semua orang tahu apa sukses. jawabannya mungkin sederhana. Apakah kamu sudah memberikan segalanya? Yang saya maksud bukan hanya sekedar usaha. Yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi mudah. Tapi yang saya maksud usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya. Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Jangan bohong diri kamu sendiri. Kalau selama ini kamu mengeluh, kok gaji saya segini-gini aja ya? Kok hasilnya segini doang? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Pertanyaannya adalah, apa yang selama ini sudah kamu lakukan sehingga kamu merasa layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan saat ini? Kalau kamu merasa hidup kamu segitu-gitu aja, ya mungkin karena selama ini usaha kamu juga segitu-gitu aja. Kalau kamu merasa sampai saat ini belum mendapatkan apa-apa, ya mungkin karena selama ini pun kamu juga belum melakukan usaha apa-apa. Belum belajar, belum berani, kamu belum benar-benar memberikan yang sepenuhnya. Tenaga, waktu, perhatian, fokus, usaha. Hidup ini adil. Apa yang kamu berikan, itu juga lah yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah, bukan karena Islam, bukan juga karena kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, tetap berdiri. Suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengungkar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang dan kamu tetap berdiri tegak layaknya seorang pemenang. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Ya, setiap dari kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan tantangan setiap harinya. Tapi siapa dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga? Berani untuk menderita, berani untuk terbentur, sampai akhirnya kamu terbentur. Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini? Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya yang pantas untuk menikmati kesuksesan ini. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99 atau angka lainnya. Tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%. Jalani hidup ini tanpa menyesal. Kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Tapi asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun. Tekun berusaha, maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha, tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kamu
Ya tergantung usaha kamu. Hai friends, terima kasih kalian sudah menonton video spoken word kali ini. Langsung aja klik di link di bawah ini, di subscribe, silahkan bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira spoken word berikutnya kalian maunya saya membahas tentang apa ya? Thank you. Iya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Silakan Bunda Susan. Waktu saya kembalikan untuk penutup dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, biasa ya. Bapak Ibu untuk yang juga kerja juga teman-teman ya. Terus sekali Bapak Ibu yang pada pagi hari ini dalam keadaan berpuasa, kemudian kita ada riyadhah, fresh sekali rasanya ya Bapak Ibu, beda di hari sebelumnya. Nah, insya Allah selalu dalam keadaan yang mudah dalam menjalankan ibadah puasa. Pada waktu kita mengadakan ada poster-poster seperti ini ya, untuk setelah berpuasa insya Allah kembali ada di hari malam Jumat ya Bapak Ibu. Saya memberikan profesionalnya ya Bapak Ibu, ada ini ya Bunda Nakul ya Bunda kita bisa dimatikan yang punya Bunda kita. Bapak Ibu, rezeki yang Bapak Ibu terima belum dimatikan Bunda Pita. Social media yang Bunda Pita dimatikan dulu. Ya. Bapak Ibu, rezeki yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu bisa dicermati ya. Sejatinya bukan karena Bapak Ibu bekerja, itu bukan. Amati itu. Kenapa seperti itu Bunda Susan? Coba lihat. Kurang kerasnya seperti apa orang dalam bekerja pagi, bekerja siang, bekerja malam, bekerja, tapi ada yang cukup rezekinya bahkan akhirnya menumpuk, ada amanah atau hutang. Benar nggak? Ya kan? Jadi ternyata rezeki atau uang datang kepada kita sejatinya itu bukan dari kita bekerja. Ingat itu Bapak. Tapi hasil dari pikiran kita. Ini ilmu baru Bapak Ibu. Pikiran yang mana nih? Pikiran sadar sampai ke bawah sadar, karena 88% adalah yang menguasai kegiatan kita sehari-hari itu bawah sadar. Makanya betapa pentingnya kita seperti ini riyadhah selalu diingatkan. Karena rezeki kita itu bukan karena hasil bekerja. Banyak sekali orang yang kerja siang malam tetapi yang ada hanya marah-marah, yang ada banyak penyakit, yang ada juga akhirnya uang yang sudah diterima itu menjadi melepas, tidak bisa berkah Bapak Ibu. Nah, makanya rezeki yang kita terima, uang yang kita terima itu adalah hasil dari pikiran kita. Allah berikan ada pikiran itu kepada kita, itulah nikmat Allah yang sangat besar. Maka pergunakanlah dengan benar. Ini Bapak Ibu ya. Satu, closing statement saya. Jadi rezeki kita bukan dari hasil kita bekerja, tetapi dari adanya pikiran kita yang selalu dalam kondisi yang positif. Insya Allah nanti rezekinya menjadi berkah dan melimpah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mindsetkan, ya saya ingin berpesan agar Bapak Ibu rezekinya berlimpah ruah, mindsetkan sampai ke bawah sadar bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu memang benar-benar kayak hujan yang lebat. Jadi bagaikan kayak O2, ini banyak sekali bertebaran. Maka saya pernah mengatakan uang itu banyak sekali nih di sekeliling kita, tinggal Bapak Ibu bisa ambil nih. Bapak Ibu bisa ambil nih. Jadi mindsetkan di dalam hati Bapak Ibu ya, mudahnya Bapak Ibu menerima rezeki, mudahnya Bapak Ibu meraih rezeki, semudah Bapak Ibu bernapas. Coba seperti itu mindsetkan. Mudahnya saya dapat uang, semudah saya mendapatkan O2. O2 kan rezeki, bener enggak? Nah, kalau mindset itu sudah tertanam di dalam diri kita, Bapak Ibu setiap hari BTS, kegiatan masyarakat. Tip 2 itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Ibu anti galau, anti gelisah. Dan ini daging banget, 2 quotes itu ya Bapak Ibu ya. Untuk selalu menjaga wilayah waktu Bapak Ibu dalam kondisi yang positif, maka rezeki Bapak Ibu nanti akan melimpah dan barokah. Lalu yang kedua, mindsetkan selalu bahwa saya mudah mendapatkan uang setiap hari, semudah saya mendapatkan O2. Semudah saya bernapas, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih sayang kepada kita semua. Maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 5.000 kali. Yang belum masuk ke bawah sadar 5.000 kali. Wiridin itu terus Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita paham bahwa Allah memberikan rezeki yang begitu berlimpah. Itu
Demikian ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup dulu Bapak Ibu dengan ada permintaan maaf karena ini bulan puasa ya, bulan penuh maghfirah, ampunan dari Allah, maka kita pun juga selalu untuk kita memaafkan ya Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan, ada ketidaktepatan, penyampaian yang kurang baik, mimik wajah yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, saya dan juga Binda Pita di sini mohon maaf seterus-terusnya dari Bapak Ibu. Tentunya kami di sini sudah langsung memaafkan mungkin saat ada penglihatan yang belum tepat, pendengaran yang belum tepat dan lain-lain, kami sudah memaafkan. Insya Allah kita dalam kondisi yang netral ya, Insya Allah pada waktu itu akhirnya kita mudah untuk spiritual meter ya. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah saling maafkan dengan doa penutup kafaratul majelis. Kita tutup ya bersama-sama kajian kita di pagi hari ini yang luar biasa. Nanti sampai jumpa ada di kajian di Ahad selanjutnya ya, selama bulan puasa ini ya, Insya Allah dengan ilmu-ilmu yang selalu update ya, dan update ya. Demikian, mari Bapak Ibu kita tutup dengan penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Masya Allah, Bunda Akifah dan arkanisannya tuh ya. Sama adiknya, kakaknya. Terima kasih ya, sama-sama kebersamaannya. Saya lanjut persiapan ke offline ya, persiapan ruangan. Ya mohon izinnya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Pita, Bunda Tina. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bunda.